Di dalam rumahnya, Ari membuat suatu kamar kosong yang tidak boleh ditempati oleh siapapun kecuali dirinya. Ruangan itu tidak terlalu besar, namun cukup untuk meletakkan sebuah meja dan kasur yang di atasnya terdapat sesajen dan semacam bunga yang biasanya ada di dalam pemakaman. Lampu yang dipasang juga tidak boleh terang, namun pencahayaannya remang yang mirip seperti penerangan lilin. Setelah Ari melakukan perjanjian kawin dengan jin, selain dia mendapatkan banyak harta, Ari juga bisa menjalin komunikasi dengan jin wanita yang ia nikahi. Bahkan fenomena ini tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi, melainkan juga suatu hubungan layaknya orang menikah, namun dilakukan secara tak kasat mata. Ari juga mengakui jika berhubungan dengan jin pasangannya ini melebihi kenikmatan dibanding orang biasa. Meskipun tak kasat mata, jin pasangannya bisa merasakan apa yang Ari rasakan dan bisa menyentuhnya. Bahkan dia memiliki kekuatan besar untuk menggerakkan dan membuat suara layaknya orang normal. Setelah melakukan perjanjian hitam, kawin dengan jin, banyak yang berkata jika perilaku Ari menjadi tampak aneh. Karena biasanya orang seperti ini orientasi kehidupannya berubah dari yang semula menuju Tuhan berganti menjadi keduniawian. Ia juga enggan beribadah, bahkan jika beribadah itu dilakukannya, itu hanya sebagai formalitas kemasyarakatan saja. Ari sebentar lagi akan berulang tahun yang ke-31. Ia sempat berkata kepada sang istri jika ingin mengadakan pesta dengan memotong hewan kambing. Awalnya sang istri menganggap rencana itu adalah suatu hal yang biasa, sampai akhirnya Ari mulai meminta untuk memotong kepala seekor kambing dan menguburkan kepala itu di dalam ruangan kamar sakralnya dengan bungkus berwarna hitam. Tentu permintaan ini sangat tidak lazim bagi istri Ari, dan ia pun segera bertanya untuk apakah hal itu. Namun Ari hanya terdiam dan segera pergi meninggalkan istrinya. Tentu tak lain, persembahan ini dilakukan untuk pemujaan kepada pasangan Ari. Suatu saat Ari melihat suatu tayangan televisi di mana tokohnya cantik menurutnya. Bahkan selama menonton, ia berulang kali memuji para cantik artis wanita yang ia tonton. Sehingga tercetus oleh Ari untuk berkata kepada jin pasangannya, apakah ia bisa mengubah wajahnya menjadi seperti artis wanita yang ia tonton di televisi itu. Dan tak lama kemudian tiba-tiba ada sekumpulan asap putih yang nampak mengepul menjadi sebuah sosok yang semakin lama semakin jelas menjadi sebuah wanita cantik dan seksi dengan paras seperti artis yang Ari tonton. Ari yang baru pertama kali melihat sosok nyata jin pasangannya itu tampak terkejut dan tidak menyangka jika akhirnya bisa melihat secara visual, karena selama ini hanya melihat wujudnya secara mata batin dengan memejamkan mata. Ketika Ari bersiap keluar dari rumahnya, ia tak sengaja bertemu dengan Pak Ustadz, tetangganya. Kemudian Pak Ustadz menegurnya singkat dan mengajak Ari untuk datang di pengajian rutin yang ada di masjid dekat rumah. Ari yang semula nampak canggung tiba-tiba mengiyakan ajakan Pak Ustadz untuk sekedar mengakhiri pertemuan. Ari pun segera bergegas pergi meninggalkan. Selama di perjalanan, Ari selalu teringat-ingat ajakan Pak Ustadz untuk kembali datang dalam pengajian rutin yang dahulu sering ia ikuti. Ari pun akhirnya iseng untuk datang ke pengajian malam harinya. Tak disangka, di masjid ia bertemu dengan seorang teman lama, Wardi. Adalah salah satu sahabat lama Ari yang tinggalnya di kampung sebelah. Dalam pertemuan itu, Ari diberitahu jika ada seorang warga di kampungnya yang meninggal dan memiliki isu besar tentang kematiannya. Orang yang meninggal itu tak lain adalah Mbah Anom, seorang dukun yang pernah Ari mintai pertolongan untuk menjadikan ia banyak harta dengan cara menikah dengan salah satu makhluk halus. Mendengar berita ini, Ari nampak pucat serasa tak percaya, karena Ari masih memiliki ikatan dengan makhluk halus yang ia nikahi dan tak tahu harus berbuat apa ke depannya dengan apa yang telah ia lakukan. Saat ini Ari merasa jika ini waktu yang tepat untuk kembali lagi memperdalam agama dan melepaskan semua keyakinan sesat yang telah ia buat. Ari mulai rajin belajar mengaji dan sholat dengan sungguh-sungguh, hingga akhirnya ia berangsur meninggalkan pemujaan kepada istri keduanya, yaitu makhluk halus. Namun dalam suatu kesempatan, ketika Ari sudah selesai melakukan sholat malam untuk memohon ampun, tiba-tiba muncul sosok ular dengan wajah wanita. Sosok itu sangat jelas ia lihat dan memandang tajam ke arah Ari. Ia mengeluarkan suara dengan nada mengancam jika semua materi yang Ari dapatkan akan segera hilang secepatnya. Ari yang awalnya berani
kini menjadi kepikiran karena ia tak ingin lagi menjadi orang susah yang tidak memiliki uang dan seringkali direndahkan orang. Ari yang merasa ditantang akhirnya mengancam balik makhluk itu dan memutuskan untuk mengakhiri segala perjanjian yang dulu pernah ia buat. Namun sosok itu tertawa melengking dengan mengatakan jika perjanjian yang dulu pernah ia buat tidak akan pernah bisa lepas kecuali kematian sebagai tumbalnya. Dan dalam waktu kurang dari sebulan, satu persatu segala materi yang Ari dapatkan hilang secara tiba-tiba. Puncaknya ada beberapa orang yang mencuri dan merampok rumahnya hingga melakukan perbuatan tidak senonoh kepada asisten rumah tangganya. Beruntung saat itu Ari beserta istri dan kedua anaknya sedang berada di luar kota. Namun kejadian itu sangat membekas dan membuat kekhawatiran yang mengancam jiwanya setiap saat. Tidak hanya itu, beberapa perhiasan emas yang ia simpan di lemari tersembunyi juga hilang. Anehnya, kondisi brankas itu tidak rusak sama sekali dan untuk mengaksesnya dibutuhkan PIN digital. Istri Ari yang mengetahui suaminya sudah sering sholat dan mengaji nampaknya bersyukur karena kini keluarganya menjadi lebih harmonis dan tenang. Meskipun kekayaan mereka sudah tidak seperti dulu, suatu malam istri Ari yang sedang bertugas sebagai perawat di sebuah rumah sakit tiba-tiba mengalami muntah darah yang ia tak tahu apa penyebabnya. Semakin lama kesehatan istrinya pun menurun dan diperparah ia tidak merasakan kenikmatan makan. Berat badannya pun turun drastis menjadi kurus. Hingga akhirnya sang istri tidak bekerja secara normal sebagai perawat dan melakukan pemeriksaan medis berulang kali di rumah sakit. Hasil yang didapat cukup mengejutkan. Berdasarkan hasil lab, ada sebuah zat beracun aneh yang seharusnya ini tidak ada pada tubuh manusia normal. Jika hal ini tidak disembuhkan, maka bisa mengakibatkan gangguan fungsi tubuh yang berujung kematian. Setelah 2 bulan berjuang melawan penyakit yang tidak diketahui, Ari harus rela melepas kepergian sang istri. Tim yang melakukan otopsi terhadap jasad istri Ari juga dibuat kebingungan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Di sisi lain, Ari sebenarnya sudah tahu penyebab kematian dari istri yang dicintainya itu. Kehidupan Ari pun berubah drastis semenjak istrinya meninggal. Hal itu sangat memukulnya hingga ia stres sehingga tidak mampu bekerja secara optimal. Adapun sisa kekayaannya habis untuk biaya berobat. Kini kehidupan Ari kembali terperosok ke dalam penderitaan. Apakah istri kedua Ari yang berupa makhluk halus itu marah dan merenggut nyawa istri pertamanya sebagai tumbal pesugihan? Akhirnya kita tahu, ketika mengikrarkan diri pada setan, maka akan ada tumbal yang harus dikorbankan. Jika tidak dilaksanakan, petaka pun akan datang menghampiri entah secara langsung ataupun secara perlahan. Tapi yang jelas, petaka tersebut pastilah datang.